Baik, yang tampil lagi siapa? Pak Eh, Irwan. ya Pak, Irwan, Irwan Lek Riyadi. ya Pak. Pak Irwan, serius banget. Pak Irwan mengajarnya seperti ini bajunya. Maksudnya Pak, Mengajar di lokal bajunya seperti ini. ini baju dari sekolah Pak. Ini khusus pakai hari Oh, Rabu Pak gitu Pak. oh itu. Baju prakteknya ya. Oke, seperti ya. Syukurlah kalau sudah disediakan baju untuk dipakai kan. Alhamdulillah Pak. Oke, Irwan mengajar di mana? Mana? SMK SMK Pak, SMK Negeri 1 Kuala Sinaku di Riau Pak. mana tuh? Indragiri Hulu Riau Pak. Sudah PNS, Masih honor Pak. sudah berapa tahun? Kalau mengajarnya dari 2014 Pak. Jadi kalau tugas di sekolah ini itu dari 2007. Awalnya TU gitu Pak. Karena kuliah diminta kepala sekolah, kuliah dan apa mengajar di sini Pak. Lu kuliahnya tamat di mana? Di STAI Madinah Jarengat Pak. Swasta. Ya Pak. Hmm, ya. Kalau de, kalau dulu Departemen Agama itu kan lambangnya ikhlas beramal. Betul Pak. Oke, saudara Irwan, anak sudah berapa? Dua Pak. Mudah-mudahan lolos ya doa anak atau orang Amin. tua. Oke, seperti biasa Irwan, silakan baca surat eh, apa nih ya? Yusuf. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Sudah ketemu? Nah Pak. Oke, silakan dibaca lima, lima ayat saja cukup. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu nakuzzu alaika ahsanal qasasi bima auhayna bima auhayna
Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Grogi saya, Pak. Kalau istilahnya kalau baca Al-Quran itu tidak ada istilah grogi kan. Kan jelas tuh titiknya ada jelas kan, barisnya jelas. Pak. Jadi Irwan ya, kita guru agama ya, enggak. Mana tahu kita kan karena kita guru agama pada acara suatu saat kita disuruh aja untuk membaca Al-Quran. Kan? Mungkinkah kita menolak? Nah, mungkin kan? Ya, Pak. Nah, yang saya takutkan bekerja di Departemen Agama itu dulu. Akhirnya kita ya berlatih teruslah. Nah, itu ya, namanya kalau tidak dilatih ya sama dengan orang olahraga itu, kalau dia tidak berlatih tidak mungkin dia dapat juara kan seperti itu nak. Coba. Oke, terima kasih Irwan ya. Ya, Pak. Dalam Anda membuat RPP, apa saja komponen yang mungkin Anda buat di dalam RPP itu? Komponen RPP, Pak. Ya. Di komponen RPP itu saya mencantumkan identitas yang pertama, Pak. Itu identitas sekolah, mata pelajaran, kelas semesternya, kemudian materi pokok, alokasi waktu, kompetensi intinya yang mencakup itu kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensinya, Pak. Selanjutnya yang saya munculkan di komponen RPP itu itulah tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, kemudian metode pembelajarannya bagaimana, terus medianya apa gitu, Pak. Lanjut lagi alat dan bahannya, berikut lengkap dengan sumber belajar, terakhir dengan ada itu di penilaiannya, Pak, teknis penilaian gitu, Pak.
mencakup penilaian sikap dan lain sebagainya, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, dalam lokal ya, Anda memimpin atau memberi pembelajaran ke peserta didik. Dalam hal suatu waktu mungkin terjadi yang tidak diinginkan ya di dalam lokal itu, tapi terjadi. Nah, bagaimana Anda mengolah lokal supaya lokal itu bisa kondusif lagi? Kembali. Ya, maksudnya yang seperti apa dulu gitu, Pak? Yang tidak kita inginkannya gitu. Terserah Anda buat bentuknya di lokal itu. Tak, maksudnya ini, Pak, kejadian yang tidak kita inginkan itu contohnya apa gitu, Pak? Kan sesuai juga dengan permasalahannya ada kita. Kan biasanya kan di lokal itu kan permasalahan kan banyak. Oh, gitu, Pak. Nah, Paling itu kan anak-anak ada yang agak usil gitu, Pak. Yang ada yang mungkin membuka Android, tidak memperhatikan penjelasan guru, atau mungkin yang bermain-main gitu, Pak. ya tentu suasana lokal itu belajar itu tidak kondusif. Iya, Pak. Katakanlah di lokal itu uh, peserta didiknya tidak semangat. Tidak semangat itu tentu sumbernya tentu dari guru kan. Iya, Pak, betul, Pak. Karena guru itu kan sebagai contoh teladan bagi murid. Nah, kalau gurunya tidak memberi semangat, tidak memotivasi peserta didik, tentu apa yang ingin dicapai dalam hal pembelajaran itu tentu tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Betul, Pak. Katakanlah belajar itu kan guru itu kan memperhatikan semuanya. Tidak sekedar yang Anda buat itu RPP, Anda terapkan sesuai dengan metode atau bagaimana cara Anda bisa melakukan sampai ke peserta didik. Karena kita menyampaikan ilmu pengetahuan ya, ke peserta didik. Nah, di sini tentu Anda saya bilang kan sebagai seorang supir, kalau supir itu tentu tidak memandang ke depan saja. Tentu ada persegi empat lokal itu kan. Nah, bagaimana menguasai lokal itu dengan baik ya? Ya, yang pertama dilakukan itu kita memusatkan perhatian kepada peserta didik, Pak. Yang pertama kita memberikan apresiasi, memancing siswa untuk menyimak materi yang kita ajarkan gitu. Kemudian salah satunya itulah keunggulan media itu, Pak. Yang pertama kalau di daerah tempat saya ini kan rata-rata anak itu suka dengan media yang dinamis, Pak, atau bergerak gitu. Jadi dengan media yang saya tampilkan berbasis video pembelajaran yang saya tayangkan dari Infocus, anak termotivasi semangat untuk belajar. Dan kemudian dia antusias untuk mengamati videonya, Pak. Gitu. Kemudian meresumenya, kemudian hasil itu mereka diskusikan sesuai dengan kegiatan yang disusun melalui RPP tadi, Pak. Gitu, Pak. Ya, dalam pengelolaan lokal itu ya Iya, betul, tidak Pak. saja kerapian yang kita perhatikan, juga
semuanya ya. Nah, karena pola tangkapan dari peserta didik itu kan tidak sama, Betul, Pak. betul kan? Betul, Pak. Dan juga ada yang di lokal itu siswa itu peserta didik itu ada yang apa istilahnya itu usil ya, mengganggu temannya yang lain Nah, ya. Kalau yang dan terganggu temannya yang lain. Ya. Nah, dan juga bagaimana nanti Anda bisa menempatkan peserta didik itu dalam proses belajar mengajar itu, tentu Anda memantau ya. Tentu tidak selalu peserta didik itu bersemangat atau antusias untuk menerima pelajaran. Ada pada suatu saat dia tidak bersemangat. Tentu kita sebagai seorang guru memperhatikan apa masalahnya anak itu. Di berkaitan dengan peserta didik itu lebih-lebih ya, saudara mengajar di SMA. SMA itu kan remaja. Remaja itu antara laki-laki dan perempuan itu kan seumur itu kan bergejolak ya. Apa saja yang kejadiannya sedikit menjadi apa namanya? Menjadi tren atau menjadi hot. Oke, Irwan ya. Dari bacaan Al-Quran Irwan tadi ya. Jadi saya pesankan baca Al-Quran itu ya, diperdalam sedikit. Dan juga saya juga ingin memperdalam terus yang saya sampaikan itu yang dapat saya sampaikan karena kewajiban saya untuk menyampaikannya. Oke, silakan ditutup lokalnya Irwan. Baik, ada apa sekalian. Setelah kita tadi mempresentasikan hasil diskusi tentang materi kita, kemudian saling bertukar informasi dan membuat kesimpulan atas materi kita. Untuk itu pesan Bapak untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara membaca ayat atau dalil Allah sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.